Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Andi Audiel Mahadewi Ramadhani. Saya Aloysia Nikoalo. Saya Alia Nur Aziza. Saya Syalwa Zahra. Ini adalah video podcast kami tentang pendidikan karakter. Happy watching! Episode 1 kan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jejak Karakter 9. Perkenalkan, saya Aurel dan kita akan memulai sebuah perjalanan yang sangat penting dan yang sangat seru, yaitu membahas tentang pendidikan karakter. Sebelum memulai lebih lanjut tentang pembahasan ini, saya akan memperkenalkan partner saya yang akan menemani saya mulai dari awal podcast ini sampai berakhirnya podcast ini. Oke, saya Alia Nur Aziza dan saya yang akan menemani Aurel selama podcast ini dan membahas tentang pendidikan karakter. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, terkadang kita seringkali hanya fokus kepada kecerdasan intelektual saja. Tapi, menurut kalian apakah itu sudah cukup? Tentunya tidaklah ya, karena pendidikan yang sejati seharusnya tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga membentuk hati dan juga budi pekerti. So, in this episode, we will discuss why character education is so crucial, how to instill it from an early age, and what role we can play, whether as parents, teacher, or member of society. So, get ready, as we will dive deeper into how education can be a foundation for raising a generation that not only is smart, but also has integrity and compassion. Let's begin. Nah, tadi kita sudah sama-sama memahami bahwa pendidikan karakter adalah fondasi yang tidak bisa dipisahkan dari kecerdasan intelektual. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya itu akan menemani pembicaraan kita pada hari ini. Kita sambut Ibu Najla Shihab dan Ibu Salwa yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk dunia pendidikan. Hai. Selamat datang ya. Selamat datang di podcast kami dengan Ibu Najla dan Ibu Salwa. Oke. Tadi perjalanan ke sini gimana? Aman enggak? Alhamdulillah lancar. Kita nggak ganggu kan ya? Nggak mengganggu kesibukan kalian? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya sekali lagi berterima kasih karena kalian benar-benar sudah membantu kami begitu. Saya berterima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kami, diwawancara ya. Untuk mungkin kalian sudah siap diberikan beberapa pertanyaan nanti. Ya, itu agak canggung sih sayanya, agak canggung. Kalian tahu nggak hari ini kita bakal bahas apa? Pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Kalian kan sebagai tenaga pendidik yang sudah mendedikasikan hidup kalian dalam dunia pendidikan, berarti kalau kita membahas ini kalian sudah tidak asing begitu kan ya? Oke. Mungkin sebelum kita masuk nanti ke sesi pertanyaan, boleh saya minta kalian bercerita sedikit tentang latar belakang pendidikannya mungkin? Boleh. Bagaimana? Kita mulai dari apa ya? Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Seperti yang kalian tahu, nama saya adalah Najla Shihab. Saya lahir di Ujung Pandang yang sekarang dikenal sebagai Makassar. Saya lahir pada tanggal 11 September 1976. Dan latar belakang pendidikan saya, saat saya masih kecil, saya tinggal di beberapa tempat seperti Kairo, Mesir. Wow, Mesir guys, Mesir. Masa kecilnya di Mesir. Ya, Sumpah, kita masa kecilnya tuh tinggal di kampung. Bisa-bisanya di Mesir ya, keren. terima kasih. Saya tinggal di Kairo, Mesir dan Makassar. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan SD, SMP saya dan SMA saya di Jakarta. Kemudian saya lulus S1 dan S2 di Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi. Wow, kerennya dari kecil udah keren, sumpah.
kami berdua sudah merangkum beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada kalian berdua. Kami sudah bagi sebentar ya. Oke. Berbicara tentang pendidikan karakter ya. Saya boleh bertanya dulu ke Ibu Najla? Ya, silakan. Dari tadi kita tuh selalu bicara tentang karakter. Ya. Kan? Mungkin banyak orang-orang yang belum tahu definisi sebenarnya dari karakter itu apa sebenarnya sih karakter. Jadi menurut Ibu Najla, ya. Aduh, kayak menurut Apa sih itu pendidikan karakter definisinya? Yeah. When we talk about education, most people must think of knowledge, values, and so on. But without realizing it, there's something called character education. Nah, di sini pendidikan karakter sendiri adalah proses pembentukan nilai-nilai positif seperti kejujuran, sopan santun, tanggung jawab, etika, dan kerjasama dalam diri peserta didik. Ini penting karena karakter adalah fondasi dari perilaku. Sebenarnya kayak tanggung jawab, empati, kerjasama itu harus ditanamkan di dalam diri, gitu ya kan? Oke, tadi kan Ibu Najla sudah menjelaskan tentang definisi pendidikan karakter ya. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Ibu Salma. Menurut Ibu, apa peran pendidikan karakter dalam kemajuan bangsa? Menurut saya sendiri, pendidikan karakter itu fondasi banget buat kemajuan bangsa. Soalnya bangsa maju tuh gak cuma untuk orang-orang yang pintar secara intelektual, tapi juga punya adab, moral, etika gitu. Terus apa ya? Gak apa-apa Ibu. Mungkin dulu kali ya, pertama kali di wawancara ya Bu ya. Lanjut aja dong. Terus kalau generasi mudanya jujur, bertanggung jawab, saling menghargai perbedaan, itu otomatis bikin bangsa maju gitu. Seperti kata Soekarno juga, pembangunan bangsa itu harus dimulai dari pembangunan karakter dulu. Tanpa itu gampang runtuh. Perbedaan Indonesia kan berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Harus kita menghargai perbedaan. Oke, tadi Ibu membahas tentang ya, sekarang kita berlari ke Ibu Najla lagi. Ya. Ibu Najla siap? Insya Allah siap. Nah, kenapa sih pendidikan moral itu dianggap sangat penting pada zaman sekarang? Nah, Gen apa sih sekarang? Gen Z. zaman itu? Gen Z. Gen Z. Ya, Gen Z. Kenapa itu? Ya, good question. Pendidikan moral itu sangat penting untuk zaman sekarang karena education is not only about experiences, increasing insight, but also education morals that must be learned. Dengan pendidikan moral dapat menciptakan pribadi anak bangsa yang lebih berkualitas, lebih beretika, dan lebih maju. Nah, seperti yang telah Ibu Zalwa katakan tadi bahwa tanpa moral maka semuanya adalah sia-sia. Jadi dengan adanya moral ini, pribadi anak bangsa atau sikap dan moralnya akan terbentuk untuk membuat bangsa lebih maju dan bisa mewujudkan Indonesia emas. Harus diterapkan dari kecil, dari orok. Jatuh sih. Oke. Untuk selanjutnya saya mau bertanya lagi nih kepada Ibu Salwa. Apa sih peran pemerintah dalam peningkatan moral dan akhlak generasi muda? Pemerintah tuh punya peran strategis banget, bukan cuma nyusun kurikulum yang isinya ilmu umum aja, tapi juga harus nyisipin nilai moral dan adab. Terus pemerintah juga perlu bikin regulasi dan sistem yang bikin sekolah jadi punya budaya karakter, dan pastinya harus kerja sama guru, lembaga pendidikan, sama masyarakat biar
Tidak apa-apa. Terus menurut Ibu, pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan maksimal? Kalau bisa dibilang iya, ada kan pendidikan karakter di kurikulum nasional, tapi kenyataannya masih banyak tantangan kayak pengaruh globalisasi, teknologi, sama kurangnya pengawasan. Kadang budaya santun kita juga mulai tergerus gitu, jadi hasilnya belum maksimal. Harusnya ada pendekatan yang lebih nyata, misalnya lewat keteladanan langsung di sekolah. Kayak biasanya contohnya tuh kayak anak-anak baru masuk di sekolah saling gitu sama gurunya kan, harus dibentuk ya. Tadi Ibu Salwa bahas tentang peran pemerintah ya, padahal kan di Indonesia ini sekarang masih ada darurat pendidikan moral Iya. kan, masih kurang. Jadi Ibu Najla Bapak, apa yang dimaksud darurat pendidikan moral? Ya, krisis moral itu di kalangan Gen Z saat ini memang sangat-sangat tinggi. Seperti yang sering kita dengar bahwa Indonesia is facing a moral education crisis. Nah, atau Indonesia krisis pendidikan karakter. Nah, data kasus perlindungan anak yang diajukan ke KPAI selama periode 2023 pada bulan Januari hingga bulan September mencakup 1.800 kasus. Di Indonesia? Iya, di Indonesia, dan dari semua 1.800 kasus tersebut mencakup kasus anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan fisik, kasus perlindungan anak, kasus anak korban penculikan, dan masih banyak kasus lain yang tidak sempat terdata. Dari kasus-kasus tersebut, kesadaran masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam membentuk karakter anak. Indonesia 1.000 berapa tadi Bu? 1.800 Itu belum yang dihitungkan ya, yang belum terungkap kasus-kasusnya. masih banyak, dan itu juga baru dari bulan Januari hingga bulan September, belum genap 1 tahun. Bisa terbayang berapa banyak. Memang parah banget. Tadi siapa yang melakukan, anak-anak ya? Iya, tapi bukan hanya anak-anak, tapi banyak juga orang dewasa, mungkin karena saat mungkin itu juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Karena mungkin kalau orang tua yang melakukan itu karena dari kecil itu tidak pernah dididik oleh orang tuanya gitu, mungkin pendidikan karakternya. Jadi dia melakukan hal sekecil itu. Oke, untuk pertanyaan untuk Ibu Salwa lagi. Jangan gugur ya. Oke, apa solusi untuk mengatasi tentang tantang besar dalam penerapan pendidikan karakter pada kurikulum nasional saat ini? Karakter itu harus masuk ke semua aspek belajar, jadi nggak cuma teori aja, dipraktekin juga. Bisa lewat kebiasaan sehari-hari, keteladanan guru, kegiatan religius, sampai evaluasi rutin. Kalau di Islam ada konsep ta'bid, itu integrasi ilmu dan sama moral. Jadi anak-anak nggak cuma pintar, tapi juga beradab. Percuma pintar kalau nggak beradab ya. Karena biasanya tuh kasus-kasus kayak yang pencurian, korupsi itu karena mereka nggak punya adab. Betul sekali. Oke, terima kasih Ibu Salwa. Udah nggak gugup guys. Ke siapa lagi nih ya? Aduh, kok deg-degannya. Ibu Najla. Tadi Ibu Salwa sudah menjelaskan dan mengapa penting bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan adab. Ya, menurut saya this is very important because manners are the key to successful education. Nah, kecerdasan seseorang itu akan selaras dengan adabnya, dan sejatinya pendidikan, tujuan akhir dari keilmuan adalah adab. If we talk about etiquette, tujuan pendidikan nasional adalah menumbuhkan nilai, sikap, dan membentuk karakter peserta didik, atau yang biasa dikenal dengan
karakter building. Nah, konsep peningkatan pendidikan untuk pembangunan bangsa telah hadir dari dulu pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, hal inilah yang perlu diingatkan kepada generasi muda tentang pentingnya mendapatkan pendidikan adat agar karakternya terbentuk. Mengerti. Ibu Salwa. Oke, selanjutnya untuk Ibu Salwa lagi nih. Menurut Ibu, apa sih faktor utama yang membuat anak muda zaman sekarang sangat minim memiliki karakter yang baik? Gitu? Faktor utamanya sih pengaruh teknologi sama globalisasi ya. Budaya hedonis, individualis itu gampang banget masuk, ditambah lagi adat dari kecil kadang kurang dibiasain di rumah atau di sekolah. Jadi akhirnya pendidikan moral cuman berhenti di teori, nggak dipraktekin. Biasanya ya, guru-guru tuh kayak ngejelasin kita tuh harus jujur, kita harus bertanggung jawab, padahal teorinya nggak ada gitu maksudnya ya. Oke. Aduh, mau ketawa mulu ya kalau lihat saya. Aduh. Soalnya Ibu cantik banget hari ini. Masya Allah. Ibu Najwa, Ya. siapa yang bertanggung jawab dalam mendidik generasi muda agar memiliki karakter yang baik? Kalau kita berbicara tentang siapa yang bertanggung jawab ya, kalau menurut saya sendiri pihak-pihak yang ikut mengambil peran dalam membentuk karakter anak itu pasti akan mulai dari keluarganya sendiri, karena dalam keluarga itu sifat, watak, dan perilaku seseorang mulai dibentuk. Kemudian setelah keluarga masuk ke lingkungan sekolah di mana anak tersebut dididik, dibina, dan dibimbing karakternya. Kemudian yang ketiga yang sangat juga berpengaruh itu adalah lingkungan sekitarnya. Nah, problem Gen Z sendiri itu adalah menghadapi tantangan zaman ya, karena seperti yang kita lihat sekarang kemajuan teknologi itu sangat besar ya, dan itu sangat mempengaruhi nilai-nilai santun mereka. Dari lingkungan sekitar seperti pergaulan sangat mempengaruhi watak seseorang, sehingga pihak-pihak tadi yang saya sebutkan perlu untuk melakukan pendekatan seperti keteladanan dan pembiasaan sikap yang baik akan mampu membantu seseorang anak untuk membentuk karakter. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat ya. Iya. Kayak anak kecil udah dikasih HP. Iya. Biasanya kan Banyak banget. HP itu isinya banyak yang nggak benar. Iya. Biasanya anak-anak itu belajar ngomong kasar dari handphone. Iya. Karena mereka mendengar, anak-anak itu belum tahu ini baik atau buruk. Makanya mungkin rekomendasi dari untuk orang tua itu anaknya jangan dikasih HP dulu kalau benar-benar bermanfaat. Nah, kan tadi ibu membahas yang saya tadi bertanya ya, saya bertanya kepada ibu siapa yang bertanggung jawab dalam mendidik generasi muda, dan ibu menyebutkan tentang lingkungan sekolah ya. Iya. Lingkungan sekolah itu berhubungan dengan guru. Iya. Oke, guru. Menurut ibu apa sih peran guru dalam pendidikan karakter di sekolah? Soalnya tadi saya belum tahu. Iya, peran guru ya. Iya. Ya, kalau peran guru itu pasti pertama untuk sebagai teladan kan, sebagai teladan untuk siswa, teladan sikap untuk para siswa. Kemudian yang kedua itu guide and foster students morals. Nah, tapi kadang di sekolah itu gurunya malah dia yang salah arah, dalam artian tidak membimbing, dia malah yang menyimpang. Seperti poin yang pertama yang saya katakan barusan bahwa guru seharusnya menjadi teladan untuk para siswanya, tapi malah dia yang melakukan tindakan menyimpang dari moral. Ini sering terjadi di Indonesia. Contohnya, kalian pernah dengar berita tentang seorang guru laki-laki yang berhubungan dengan yang melecehkan siswanya. Iya, banyak sekali, marak sekali terjadi di Indonesia. Kalau aku scroll TikTok nih ya, Iya. rata-rata kalau dapat itu tuh guru-guru gitu. Iya, banyak sekali. Bermoral. Iya, padahal seharusnya mereka lah yang menjadi teladan, tapi
Kalau seperti ini apa? Sangat tidak sejalan dengan Makanya Indonesia tuh kalau mencari tenaga pendidik itu harus yang berkualitas ya, dan tentunya harus jujur, jangan asal menerima aja, jangan asal menerima. Soalnya anak orang ini mau dibina, anak-anak itu yang akan melanjutkan kita kelak. Gimana mau maju kalau gurunya aja kayak begini? terus yang saya merupakan peran guru itu instructing character values in learning. Kan guru-guru itu dapat menyisipkan pendidikan karakter itu dalam pembelajarannya atau dalam semua mata pelajaran. Contohnya dalam kerja kelompok. Nah, dalam kerja kelompok ini kan bisa muncul sikap-sikap moral seperti rasa tanggung jawab, kemudian kerjasama dalam kelompok itu. Itu aja. Iya. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke Ibu Syawal lagi ya. Bagaimana sih cara menerapkan konsep moral dalam kehidupan sosial? Sederhana sebenarnya, kayak saling menghormati, jujur, peduli lingkungan, sama menghargai perbedaan. Dalam Islam kan adab itu luas banget ya. Adab Allah, Rasulullah, diri sendiri, sesama, dan lingkungan bisa dicontoh dengan hal kecil kayak ngucapin salam, Oh iya, iya. ngomong satu, tolong menolong gitu, terus jaga kebersihan, adil. Terima kasih. Bentar ya. Relax dulu, relax. Ya, relax. Wait. Saya nggak anu kan, ibu nggak buru-buru. Tidak. Kebetulan hari ini free. Boleh. Soalnya saya masih mau nanya-nanya ini. Ya, silakan. Oke, wait. Karena tadi kita sudah membahas tentang bagaimana pentingnya seperti ini, seperti itu, dan tentunya pasti kalian sebagai tenaga pendidik memiliki tantangan kan. Gak semuanya harus berjalan dengan mulus, pasti kalian merasa wah susah banget ini. Jadi pertanyaannya untuk Ibu Najwa, apa tantangan besar dalam penerapan pendidikan karakter kurikulum musik nasional saat ini? Apa tantangan itu? Kalau tentang saya, in reality, the implementation of character education in the nation curriculum has not yet achieved optimal results. Mengapa saya katakan demikian? Karena nilai budaya santun semakin terus tergerus dengan perkembangan pengaruh teknologi, budaya, dan perkembangan zaman yang semakin pesat dan penuh dengan persaingan. Nah, this present challenge for educators and parents, as good manners are a key element in shaping a child's character. Selain itu, kebanyakan siswa itu lebih fokus pada pencapaian akademik yang menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Banyak sekali saya temui itu siswa yang karena ketatnya persaingan di kelas, mereka menggunakan cara-cara yang tidak sehat seperti menyontek. Banyak Mungkin sekali. karena aku ya sekali bilang, maka saya bagus sudah nih aku jadi nyontek nih, tidak jujur nih. Padahal nanti suatu saat kemudian kalau mereka terbiasa menyontek itu, mungkin kalau mereka sudah menjadi orang yang beradab, pasti mereka terus membawa kebiasaan itu. Iya. Kan menyontek itu sama aja dengan tidak jujur, ya. Dan itu salah satu contoh penyimpangan moral. Aduh, kenapa? Pertanyaan selanjutnya ya, untuk Ibu Salwa. Ibu Salwa, mengapa penting bagi generasi muda untuk memiliki iman yang kuat, akhlak mulia, dan bertanggung
generasi yang berkarakter bagus pasti bikin bangsa maju, tapi kalau akhlaknya rusak, bangsa juga ikut lemah. Saya setuju dengan yang katakan Ibu Salma. Kalian sama-sama tenaga pendidik, berarti kalian tuh kayak memiliki insting yang sama. Soalnya kalian mungkin sudah lama ya di dunia pendidikan. Ya, sudah sangat lama. Nggak capek? Tidak, karena ini sudah menjadi kebiasaan. Dan mungkin itu tanggung jawab kalian. Kita yang kalian yang memilih jalan ini, kalian sudah, oh saya harus bertanggung jawab karena ini adalah jalan yang saya pilih di dunia pendidikan. Saya selalu Terima kasih. oh ya maaf banget nih Bu Najla. Iya. Saya tadi kelupaan nanya. Iya. Aku lupa nanya tadi. Itu tadi saya tadi kan nanya contoh-contoh dari tantangan tersebut. Contoh dari tantangannya Ibu sebut tadi. Apa contoh-contoh dari tantangan tersebut yang ditulis di tadi? Wah, jadi kok. Itu dulu ya. Nanti dilihat dengan situ kan sehingga terlihat. salah banget. Oh, ini dulu cowok yang menurut Anda pendidikan karakter. Oh, iya. Ini cowok. Hati dulu deh. Matikan dulu. Iya, matikan dulu. Susah dimatikan. Ya, cowok. Wih, maaf guys. Terima kasih ya Ibu Salom pertanyaannya tadi. Kita lanjut lagi Ya. Ibu Najla. Supaya Ibu Najla Ibu Najla salah gitu. Oke. Kita kasih pertanyaan lagi ya Ibu Najla. Jangan bosan ya Bu. Astaga, tidak. Enggak kan? Makasih ya. Ya. Menurut Ibu Najla sendiri, apakah pendidikan karakter di Indonesia itu sudah berjalan dengan baik? As I said before, the nation curriculum has not been run well. Sehingga boleh kita katakan bahwa pendidikan karakter di Indonesia belum sepenuhnya mencapai tujuannya sebagaimana mestinya. Banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam menciptakan karakter anak bangsa yang lebih baik. Berarti bisa dibilang Indonesia ini belum apa ya? Belum merdeka dalam hal kurikulum ya. Waduh. Maksudnya belum berjalan dengan baik pendidikan Iya. karakternya, belum Iya, belum merdeka. sempurna kayak di Cina ya kan ya. Iya. Sumpah anak-anak di sana tuh kalau mereka di dalam biasanya kita kalau menunggu kita main handphone ya kan ya, Iya. scroll TikTok. Anak-anak di Cina tuh waktu 1 detik aja dia tuh pakai buat baca buku gitu. Banget. Iya, itulah perbedaan antara sistem di Konoha ini dan di Cina. Tapi Indonesia belum terbilang bagus dalam dunia pendidikannya. Iya, Masih mau dibina. iya, sangat. Ibu aja yang bertahun-tahun di pendidikan ini masih Iya, sangat banyak saya jumpai itu moral-moral watak siswa yang sangat-sangat jauh dari kata beretika. bahkan dari mereka udah ada yang dikasih tahu jangan kayak gini, tetapi masih ada ya. Sangat banyak. Ya, terima kasih ya Bu. Iya. Oke. Capek ya. Oh sorry. Maaf ya. Maaf ya Ibu salah. Oke, untuk Ibu Alom, satu pertanyaan terakhir buat kamu. Iya. Sebelum contoh-contoh dari tantangan. Contoh-contoh dari tantangan yang saya bilang barusan. Iya. Iya. Oke, contoh-contohnya pasti yang pertama itu tantangan zaman karena perkembangan teknologi ya. Pastinya di mana where the era is increasingly modern and requires us to compete, it's not possible that someone could compete in the wrong way, right? Now, lack of training to apply the character education concept that have been taught. Gak apa-apa ya. Saya Ya. juga sama saya. Iya. Para tenaga pendidik atau anak sendiri yang tidak mau atau enggan dalam menerapkan sikap moral. Jadi jangan kita selalu menyalahkan para tenaga pendidik karena kebanyakan juga itu siswanya atau anak muda zaman sekarang yang memang enggan untuk mempraktekkan nilai-nilai moral yang sudah diajarkan
berikan kepada mereka. Baik yang dipengaruhi itu juga dipengaruhi oleh mungkin faktor family-nya, faktor friendship environment-nya, and other things. Kemudian this can also be influenced by romantic or love relationship. Zaman sekarang ya kan ya. Sangat cinta ya. Mengapa saya katakan bahwa cinta atau love di sini juga merupakan salah satu tantangannya, karena kebanyakan remaja sekarang tuh kalau jatuh cinta ya akan lupa segalanya, sehingga apalagi kalau dia lagi broken heart banget tuh ya, pasti segala sesuatu yang ada di sekitarnya pasti kena imbasnya kan. Ini bisa membuat seseorang lupa diri dan bahkan bisa menyebabkan kematian kan, karena sekarang banyak sekali, marak sekali kasus-kasus bunuh diri karena urusan asmara. Kalian dengar baru-baru ini di Makassar yang seorang perempuan yang bunuh diri karena hubungan asmaranya? Kayaknya sudah baca di Makassar Info. Iya. Viral banget kasusnya. Iya, bukan hanya itu, banyak sekali kasus-kasus lain. Dan rata-rata yang ngelakuin itu remaja ya. Iya. Lalu masa depan mereka tuh masih panjang, cuman karena masalah jatuh cinta kayak gini. Iya. Hidupnya diakhiri. Iya. Makasih. Iya. Sama-sama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ibu Najwa. Terang. Sorry. Ibu Najwa dari tadi Ibu Najwa terus ya. Selanjutnya untuk Ibu Salwa. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ibu Salwa terakhir, benar-benar terakhir ya. Apa yang diajarkan Islam terkait pendidikan adat dan akhlak? Islam tuh menempatkan adab di posisi inti pendidikan. Rasulullah sendiri bilang misi beliau salah satunya buat menyempurnakan akhlak manusia. Jadi adab itu mencakup semuanya, ke Allah, Al-Quran, Rasul, diri sendiri, manusia sampai ke lingkungan gitu. Ibnu Jamaah bahkan pernah bilang ngamalin satu bab adab itu lebih baik daripada 70 bab ilmu yang cuma jadi pengetahuan gitu. Jadi kayak jelas banget adab itu kunci keberhasilan ilmu. Oh ya, saya juga pernah dengar sih kayak adab lebih penting daripada ilmu. Pasti kita sering dengar itu ya. Iya. Betul sekali. Ngapain kita punya ilmu yang banyak kalau kita nggak punya adab? Nggak boleh. Ya. Baik. Masih mau ngobrol nggak? Boleh. Mumpung free. Apa ya? Kita mau nanya apa lagi ya? Aduh, tapi jujur ya, seru juga ya di podcast ini karena ditemani oleh host-host yang cantik dan narasumber yang sangat-sangat berpengalaman di bidangnya. Nanti di podcast selanjutnya kita undang kalian lagi deh ya. Boleh. Oke. Masih mau penuh. Udah beres. Kayak nih. Kita udah ada di penghujung pembicaraan. Saya dari tadi udah bahas hal-hal yang banyak tentang pendidikan karakter oleh Ibu Najla, oleh Ibu Salwa. Sumpah saya kayak wow kayak dapat ilmu ya. Mungkin dan kalian yang menontonnya juga mungkin dapat ilmu dari mereka berdua. Gitu. Kami pintar ya memilih narasumber. Oke, mungkin hanya ini podcast pada hari ini. Kalian siapa tahu mau mereka apa? Tapi itu kalau mau Nyampain sesuatu gitu? boleh. Ya. Kalau dari saya sendiri, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aurel dan Ibu Alia dan juga Ibu Zalwa yang di sini menemani saya tidak bicara sendiri kan. Dan semoga dari podcast ini dari kami berdua boleh menambah pengetahuan teman-teman yang menonton. Dan mungkin itu. Salwa sendiri. Saya juga sama seperti Ibu Najla, sangat berterima kasih bisa diundang di sini gitu, bisa memberikan ilmu baru untuk semua orang yang lagi nonton. Kalian juga itu sangat terhormat bisa ada di sini. Kami juga sangat
bersyukur kalian bisa menyempatkan waktunya untuk Oke teman-teman, ingat ya bahwa pendidikan karakter itu sangat penting karena itu adalah kompas untuk membawa jalan kita menuju jalan yang benar. Dan ini demi masa depan kita, marilah kita menjadi orang yang berkarakter baik karena itu sangat penting dan sangat-sangat diperlukan oleh manusia. Terima kasih telah menonton video ini.